kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan sebuah video dengan judul Perkembangan Perekonomian Indonesia tak lepas dari keselarasan dan harmoni sumber daya manusianya. Video ini kami persembahkan kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang sedang menonton. Jadi jangan lupa untuk di-like ya. Halo Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Kali ini kita akan menjelaskan isi materi kita mulai dari harmonisasi akal. Sebagai contoh ada mata pelajaran IPS dan prakarya. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini mirip sekali dengan kondisi perekonomian Indonesia pada saat masa penjajahan Belanda. Sebab Indonesia hingga saat ini masih menjadi pelayan bagi negara lain. Ya betul, ekonomi Indonesia saat ini sama persis saat pada masa penjajahan Belanda. Dulu pada masa penjajahan, mereka menjarah rempah-rempah dan komoditas lainnya untuk dibawa ke negaranya. Bahkan Belanda juga melakukan gerakan tanam paksa. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia saat ini. Indonesia diminta negara asing untuk mengekspor hasil tambang dengan menawarkan nilai tambah yang tinggi. Tawaran-tawaran itu diatur dalam agenda-agenda politik yang telah tersusun. Dari kondisi pendidikan Indonesia, dulunya sekolah hanya untuk kaum bangsawan. Tetapi lama-lama berubah menjadi sekolah yang untuk semua. Memasuki abad ke-16, ternyata Portugis juga datang ke Indonesia. Ternyata mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung, sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah Portugis ini dihentikan, diganti dengan sekolah yang dirintis oleh Belanda, masih dengan basis keagamaan. Ketika Indonesia memasuki tahun 1627, terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada 1.300 siswanya. Ketika Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, sistem pendidikan di Indonesia ini diambil alih oleh Jepang. Bedanya, Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya untuk kaum bangsawan. Jepang mendirikan sekolah rakyat sebagai pendidikan dasar, sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan bagi guru. Jika pada masa penjajahan Belanda, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Belanda, maka saat masa pendudukan Jepang, berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Selain itu, Jepang juga banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan melakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang atau Taiso, mengibarkan bendera, dan penghormatan kepada kaisar. Kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan berasal dari bahan-bahan yang sifatnya lunak, lentur, lembut, empuk, dan fleksibel. Beberapa contoh hasil kerajinan bahan lunak yang sudah populer di masyarakat ialah bingkai foto, hiasan dinding, gantungan kunci, guci, dan lainnya. Ada dua jenis kerajinan bahan lunak yang perlu diketahui, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam merupakan bahan kerajinan tangan yang diperoleh dari alam sekitar. Pengolahannya pun dilakukan secara alami dan tidak dicampuri bahan-bahan kimia. Contohnya yaitu tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Bahan lunak buatan merupakan bahan kerajinan yang diolah sedemikian rupa lalu dicampur dengan berbagai bahan kimia hingga berubah menjadi tekstur yang lebih lunak, empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Bahan-bahan yang prosesnya dibuat melalui bahan lunak buatan ialah polymer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Sekarang kami akan menjelaskan dari harmonisasi hati nurani sebagai contoh, yaitu mata pelajaran agama. Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Gereja dapat diartikan persekutuan orang beriman yang percaya kepada Kristus, atau sering sekali banyak orang-orang memahaminya gereja yang berarti tempat ibadah atau bangunan ibadah orang Kristiani. Nah, tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia, setiap orang itu selalu mengharapkan keselamatan atas dirinya, karena keselamatan dapat diartikan itu terhindar dari bahaya maut, sehingga kita masih bisa melanjutkan hidupnya di dunia ini. Dalam konteks agama, keselamatan yang dimaksud adalah terhindar dari segala dosa. Dengan demikian, orang bertobat
sehingga mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. 1. Memahami tanda dan sarana keselamatan yang dialami. Tanda-tanda bahwa banyak orang mengharapkan keselamatan dapat berupa banyak hal. Misalnya kita tuh mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kita menerapkan kata-kata yang diberikan pemerintah seperti utamakan keselamatan, seperti itu. Nah, yang kedua, memahami ajaran tentang keselamatan dalam gereja. Berdasar kitab suci, pewartaan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus tidak hanya berbentuk kata-kata, melainkan juga perbuatan. Nah, kalian bisa baca kitab suci dari Lukas 19 ayat 1-10. Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia, hadir kehadiran Allah dalam kehidupan kita melalui tanda-tanda. Nah, gereja sebagai tanda dan sarana bagi Allah untuk melaksanakan karya penyelamatannya kepada manusia. Gereja itu hadir untuk melakukan tugas perutusan. Tugas perutusan tersebut yakni melanjutkan karya Yesus dan mewartakan kerajaan Allah. Nah, gereja juga berperan untuk membawa umat semakin berkenan kepada Yesus dan tetap setia pada Yesus. Gereja menjadi tempat sarana bagi umat dalam menjalani komunikasi yang semakin dekat dan erat kepada Allah. Kesimpulan dari semua presentasi kita adalah, jadi kita sebagai manusia harus memiliki rasa harmonis dari akal ke hati nurani kita. Jangan menjadi manusia yang tidak mempunyai keharmonisan dalam kehidupannya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih.